Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-30 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Tha'labah Al-Khusani Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha farada fara'ida fala tudai'uha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian meninggalkannya. Wahadda hududa, Allah Ta'ala telah memberikan batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Waharrama asya'a, Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan perkara-perkara. Fala tanhikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wasa kata an asya'a rahmatalakum, ada perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla tidak jelaskan hukumnya sebagai rahmat bagi kalian. Gaira nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Hadis ini merupakan hadis yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bahwa derajatnya adalah dhaif, dikarenakan dalam sanadnya itu terputus atau munqati'. Namun Imam An-Nawawi menyatakan bahwa hadis yang ke-30 ini termasuk ke dalam hadis yang hasan, bukan hadis dhaif. Meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, ada juga hadis yang semakna dengan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, di mana Rasulullah SAW bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun, wa ma harrama fahuwa haramun, wa ma sakata anhu fahuwa afun, faquluhu minallahi afiyatahu fa innallaha lam yakun liyansa syai'a. Tsumma tala hadhil ayah wa ma kana rabbuka nasiya. Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka itu halal, dan apa saja yang diharamkan, maka itu haram. Sedangkan apa yang dia diamkan, maka itu dibolehkan. Terimalah dari Allah kemaafannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan lupa sedikit pun. Kemudian beliau membaca, dan Rabbmu tidak lupa. Quran surat Maryam ayat yang ke-64. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Kemudian Imam Al-Haythami menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan. Hadis ini berbicara tentang hukum, di mana pembagian hukum yang ada dalam hadis ini itu dibagi menjadi 4. Ada al-faraid yang pertama, yang kedua hudud, yang ketiga al-muharramat, dan yang keempat al-maskutu anha. Pertama, mari kita bahas al-faraid, yang artinya kewajiban-kewajiban. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa setiap yang diwajibkan apabila dasarnya adalah dalil syariat, baik itu dari kitab, sunnah, ijma, ataupun yang lainnya yang termasuk dalam dalil-dalil syar'i, maka hukumnya adalah fardu. Secara umum, kewajiban atau fardu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang mengenai setiap mukallaf secara pribadi-pribadi. Contoh, sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan haji. Itu harus dilakukan oleh masing-masing individu Islam. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya jika sebagian kaum muslimin telah mencukupi atau telah melakukannya, maka gugurlah dosa dari sebagian yang lainnya. Tapi apabila tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua menanggung dosanya, seperti sholat jenazah, kemudian menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar,
Apabila dalam satu kelompok itu tidak ada yang melakukannya, maka dosa semuanya. Tapi ketika ada yang melakukannya, maka gugur kewajibannya. Itu yang dikatakan sebagai fardu kifayah. Namun kita harus memahami dan meyakini yang harus kita lebih pentingkan adalah hal yang fardu, bukan hal yang sunnah. Banyak yang mengatakan atau banyak yang memberikan perhatian yang lebih terhadap perkara yang sunnah. Padahal ini merupakan kekeliruan, sebab Allah lebih mencintai perkara yang wajib daripada yang sunnah. Karenanya ganjaran pahala yang Allah berikan atas perkara yang fardu itu lebih besar daripada perkara yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga kita tahu pahala sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu sangat besar. Tapi ketahuilah, pahala salat subuh itu sendiri lebih besar daripada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian hukum yang kedua yang dijelaskan dalam hadis yang mulia ini adalah hudud atau batasan-batasan. Hudud itu memiliki 3 makna. Yang pertama, makna hudud itu adalah aturan-aturan. Makna yang kedua, larangan-larangan. Dan makna yang ketiga adalah hukum yang terkadarkan. Makna hudud yang pertama adalah aturan-aturan. Seperti firman Allah yang menjelaskan tentang aturan talak yang ada dalam Quran surat At-Talaq ayat yang ke-1. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aturan talak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilka hududullah." Itulah hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Maka barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dalam ayat ini Allah menjelaskan apabila seseorang ingin menalak istrinya, maka hendaknya ia mengikuti aturan talak dalam Islam. Di antaranya seperti menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Kemudian dalam ayat ini juga Allah menyebutkan apabila seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya, maka janganlah ia mengusir istrinya dari rumahnya. Dan sebaliknya, istri pun tidak boleh keluar dari rumah kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang keji, yang terang-terangan. Kemudian contoh lain, misalkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ayat yang menjelaskan tentang rincian hukum waris. Setelah menjelaskan hukum-hukum waris, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-13 dan ke-14-nya, "Tilka hududullah." Hukum-hukum tersebut itu adalah aturan-aturan dari Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhul jannah tajri min tahtihal anhar. Hukum-hukum tersebut itu adalah aturan-aturan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya kepada surga dan seterusnya. Nah, contoh 2 ayat ini menjelaskan bahwa hudud itu adalah aturan. Kalau dalam Quran surat An-Nisa tadi itu adalah aturan yang dimaksud adalah aturan warisan dan ini dibahas secara rinci. Itu makna pertama bahwa hudud itu adalah aturan-aturan. Yang kedua, hudud itu bermakna larangan-larangan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Di mana Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha." Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Nah, itu adalah contoh makna hudud yang kedua, yaitu larangan.
Makna hudud yang ketiga adalah hukum yang telah terkadarkan atau telah Allah tetapkan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Usamah, "Atasfa'u fi haddi min hududillah, apakah kamu hendak memberikan syafaat atau pembelaan untuk membatalkan hukum had yang telah Allah tetapkan?" Ini hadis di mana ada seorang perempuan yang tertangkap basah mencuri. Kemudian karena orang tersebut memiliki nasab yang tinggi, maka mereka menginginkan hukuman yang ringan. Maka muncullah kalimat dari Rasulullah SAW ini kepada Usamah, "Apakah kamu mau memberikan pembelaan padahal Allah telah menetapkan hududnya?" Nah, ini maknanya adalah hukuman Allah yang telah Allah tetapkan. Itu makna yang ketiga. Nah, dalam hadis ini tadi disampaikan ada 4 hukum. Pertama, al-faraid. Yang kedua, hudud. Nah, yang ketiga adalah al-muharramat. Al-muharramat ini adalah perkara-perkara yang diharamkan. Dalam hadis ini disebutkan waharrama asya fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan perkara-perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Nah, dalam hadis yang ke-30 ini kita bisa menjelaskan atau para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah perkara-perkara yang diharamkan secara pasti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah melarang untuk mendekati dan melakukannya serta melanggarnya, seperti saksi palsu, memakan harta anak yatim, dan riba. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bighairil haq wa an tusyriku billah ma lam yunzil bih sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-A'raf ayat yang ke-33. Kemudian al-muharramat, perkara yang diharamkan ini apabila kita rasakan banyak hal yang diharamkan itu ternyata kita sukai. Dan memang yang namanya surga itu seperti itu karakteristiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahwat." Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh manusia, dan neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara syahwat yang disukai oleh manusia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, hukum yang keempat yang dijelaskan dalam hadis ini adalah al-maskutu anha, perkara-perkara yang didiamkan. Sabda Rasul dalam hadis ke-30 ini, wasakata an asya'a rahmatalakum garonisyanin fala tabhatsu anha. Ada perkara-perkara yang Allah tidak jelaskan hukumnya sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Penjelasan perkara yang didiamkan dijelaskan oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW itu menegaskan bahwa Allah diam, yaitu tidak menyebutkan hukum sesuatu, tidak mewajibkan, tidak menghalalkan, dan mengharamkannya adalah tiada lain sebagai rahmat dan kasih sayang kepada para hambanya. Maka perkara-perkara tersebut adalah yang dimaafkan. Jika mereka mengerjakannya, tidak ada kesempitan bagi mereka. Dan ketika mereka meninggalkannya pun tidak ada kesempitan juga. Nah, diamnya Allah atas hal ini bukan timbul karena kesalahan atau lupa. Allah Maha Suci dari sifat salah dan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak lupa. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yangsha. Dia, Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabbku,
di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Robku tidak akan salah ataupun lupa. Maka ketika menjelaskan hal ini, Syekh Al-Utsaimin menghukumi orang yang mengerjakan perkara ini adalah boleh. Contohnya, misalkan ada hukum rambut atau bulu yang tumbuh di tubuh manusia. Hukum bulu atau rambut yang tumbuh pada manusia itu ada 3. Ada yang diperintahkan untuk dipanjangkan, tidak boleh dicukur. Contoh, jenggot dan alis mata. Ada juga yang diperintahkan untuk dicukur, seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, dan kumis. Kemudian ada juga yang didiamkan, contohnya bulu dada dan bulu kaki. Nah, itu contoh-contoh penjelaskan yang didiamkan. Namun didiamkan ini bisa dalam berarti harus dilakukan untuk didiamkan, ada juga yang didiamkan untuk dipendekkan, ada didiamkan yang untuk didiamkan. Seperti itu. Dalam hadis ini juga dijelaskan tentang larangan untuk banyak bertanya. Karena dipahami bahwa larangan yang disebutkan dalam hadis ini adalah larangan bertanya dan mencari-cari di masa Nabi SAW. Karena banyak mencari-cari dan bertanya tentang hal yang tidak disebutkan menjadi sebab timbulnya pemberatan dalam kewajiban dan pengharaman. Seperti yang pertanyaan tentang haji gitu ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazalul Qur'an in tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru akan menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Hadis ini sangat jelas bahwa larangan untuk banyak bertanya, apalagi waktu di zaman Rasulullah SAW. Maka faedah lain dalam hadis ini mengandung perintah untuk melaksanakan ibadah-ibadah fardu, berpegang teguh dengan hudud, menjauhi yang dilarang, dan tidak mencari-cari selain itu sebagai rahmat bagi manusia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.